Oke, kita lanjutkan bagian kedua. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem operasi ya, service pada sistem operasi. Kita juga udah bahas tentang sistem calls. Kita lanjutkan. Ya, ini contoh pada saat apa yang terjadi pada saat sistem calls dipanggil ya. Ini sistem calls open. Nah, pada saat panggil ini ada namanya user mode, yaitu di level aplikasi, kemudian ini di level kernel. Apa sih disebut dengan kernel? Kernel itu bagian inti dari sistem operasi. Jadi pada saat kita booting, maka kernel itu akan di-load dan akan selalu ada di memori setiap saat. Jadi bagian inti dari sistem operasi itu disebut kernel. Nah, ini aplikasi yang dibuat oleh programmer. Ini akan manggil open, lalu akan ke sini ada implementasinya. Masuk di sini kita masuk ke kernel ya. Kenapa dipisahkan? Masalahnya masalah security. Jadi dipisahkan antara user dengan kernel. Nah, setelah selesai dia akan kembalikan masuk ke sini hasilnya. Nah, ini contoh yang terjadi pada saat kita memanggil open ya. Nah, ini ada beberapa jenis system call. Ada proses kontrol, ini akan kita bahas lebih detail ya. Ini akan mungkin yang paling banyak kita akan bahas adalah proses kontrol. Kenapa? Karena pada di dalam sistem operasi itu bisa ada beberapa proses yang jalan bersamaan sehingga perlu diatur ya. Itu diatur di proses kontrol. Jadi intinya sebenarnya proses itu adalah program yang dijalankan. Ya, kalau kita buat program, kita selama program itu masih ada di file, belum dijalankan namanya program. Tapi begitu kita panggil, kita jalankan, dia akan menjadi proses. Nah, nanti akan lebih detail lah tentang proses ini dibahas di bagian berikutnya. Kemudian ini file management, ya kalian udah tahu tentang file. Kemudian ada device, kemudian ada information seperti waktu ya, clock dari sistem operasi itu disediakan oleh ini. Kemudian ini komunikasinya maksudnya komunikasi antar proses ya. Kemudian yang terakhir adalah protection. Jadi dari untuk segi security. Nah, kemudian ada yang disebut dengan application program interface gitu ya. Jadi ini adalah interface tambahan antara kita sebagai programmer dengan system calls. Jadi di sini kita nggak langsung memanggil system calls, tapi kita memanggil melalui API. Gitu. Nah, kenapa sih alasannya ada API? Gunanya adalah supaya beberapa sistem operasi itu kan sistem callsnya bisa berbeda-beda. Nah, dengan API itu kan akan menambahkan layer lagi di atasnya, sehingga programmer akan lebih dimudahkan. Gitu. Jadi sistem calls itu cenderung lebih kompleks, gitu ya, lebih low level memang ya. Tetapi kelemahannya kalau kita berganti sistem operasi, seringkali program harus kita tulis ulang karena sistem calls di satu sistem operasi dengan sistem operasi yang lain berbeda gitu ya. Makanya ada yang disebut dengan application program interface. Jadi ada standarnya seperti POSIX gitu ya. Itu yang digunakan oleh semua varian Linux. Yang kalau kita pakai di berbagai sistem operasi itu sama API-nya, sehingga kita tidak perlu ganti kode setiap kita ganti sistem operasi. Nah, itu kelebihannya. Ya, berikutnya kita mulai masuk ke bagian struktur sistem operasi ya. Dari sisi desain dan implementasi ini menarik karena sejarahnya panjang ya, termasuk mulai dari Unix dibuat. Jadi yang pendekatan pertama adalah monolitik ya.
Monolitik itu semua dijadiin satu, semua service bagi kernel itu dibagi jadi satu ya. Nanti akan lebih jelas di contohnya. Sedangkan kalau microkernel itu kernel itu hanya kecil aja gitu ya, hanya bagian yang paling penting. Sisanya jangan ditaruh di kernel, tapi di modul-modul yang berjalan di user mode ya. Sedang kalau monolitik itu semua jalan di kernel, semua dikerjain kernel, jadi kernelnya besar gitu ya, makanya disebutnya monolitik. Sedang kalau microkernel kebalikannya, dia kernelnya seminimal mungkin, sisanya dibuat di level aplikasi. Ini Mac ya, sistem operasinya. Nah, sejalan dengan perkembangan, maka yang terjadi yang saat ini sistem operasi yang populer digunakan itu menggunakan pendekatan hybrid seperti Windows, Linux, iOS itu tidak murni monolitik tapi juga tidak microkernel, jadi campuran antara keduanya. Kenapa itu terjadi nanti kita akan bahas ya dalam video berikutnya.